Tapi satu hal, cinta kasih kita kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah dan semakin bertumbuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya, saya harapkan kita pasti luar biasa. Karena apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, itu yang kita akan alami di dalam hidup ini. Nah, pagi ini saya akan bicara dua orang yang luar biasa, saudara. Yang bagi saya orang yang biasa ini, tetapi hidupnya luar biasa. Dan kalau saya boleh katakan, dua orang ini adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya, saya doakan, dan saya berharap hidup kita pun seperti itu, saudara. Apa sih yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Apa sih yang dapat membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudaraku? Dan saya percaya, saudara, 1000%. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, berkenan itu apa sih artinya, saudaraku? Menyenangkan hati Tuhan. Ibarat kata begini, Bapak Ibu, Tuhan tersenyum ketika Tuhan melihat hidup saudara dan saya. Nah, kalau itu sampai terjadi, Bapak Ibu, saudaraku, maka apa yang kau khawatirkan, apa yang kau cemaskan, Tuhan tak pernah tinggal diam. Tuhan tak pernah tutup mata. Amin. Ya, segala kebutuhan kita, percayalah. Ya, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, Bapak Ibu. Apalagi kehidupan kita, saudara. Ya, nah makanya poin penting pagi ini adalah bagaimana supaya hidup kita itu memperkenalkan Tuhan. Ibarat kata begini, Tuhan senyum melihat hidup saudara. Ya, oke, ya. Nah, yang pertama kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya, sudah ditampilkan oleh saudara Billy. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu perhatikan dengan seksama. Buka hati yang lebar-lebar, ya. Jangan main handphone, saudara. Buka hati, buka pikiran kita, tatap, ya, renungkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita pagi ini. Nah, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 dan 2, Alkitab berkata seperti ini. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali, saudaraku. Ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah Elohim mengingat engkau. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, luar biasa. Ada seorang manusia yang dikatakan, Alkitab mengatakan, saudaraku, bahwa doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Tuhan, dan Tuhan mengingat akan engkau. Bayangkan, saudara, Tuhan mengingat akan siapa? Cornelius. Siapakah Cornelius? Seorang yang bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Israel, bukan keturunan dari suku Israel. Kalau boleh dikatakan, orang yang tidak kenal Tuhan tadinya, saudara. Ya, kalau orang yang di luar sana bilang orang kafir, saudara. Tetapi ketika dia percaya kepada Allahnya orang Israel, saudaraku, dia nggak kafir lagi, saudaraku. Ya nggak. Dia menjadi orang yang percaya. Nah, yang saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu, saudaraku. Boleh nggak saya bilang kalau Cornelius ini hidupnya itu berkenan di mata Tuhan, saudara. Dari mana kita tahu? Karena ada kalimat di dalam ayat yang keempat mengatakan bahwa Allah Elohim, Tritunggal Allah, saudaraku, mengingat akan engkau. Kata mengingat artinya memperhatikan dan berkenan kepada dia, saudara. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara yang hadir di pada pagi hari ini, saudaraku. Rindukah kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan?
Maukah kita, saudaraku, supaya apa? Supaya Tuhan mengingat akan engkau. Saya punya kesimpulan begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang diingat oleh Tuhan, berarti ada orang yang gak diingat oleh Tuhan. Kalau ada orang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan, berarti ada orang yang hidupnya tidak berkenan di mata Tuhan. Tinggal pilihan ada di tangan kita. Tinggal saudara dan saya memilih yang mana, dan mau menjadi yang mana, saudaraku. Nah, kalau kita lihat kembali kepada firman Tuhan, Kornelius, saudara, ya, orang yang tadinya nggak dikenal, saudaraku, tapi hidupnya dikenal oleh Tuhan, hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bahkan gak main-main, Tuhan utus malaikatnya. Bayangin, saudaraku, sampai ada malaikat Tuhan diutus. Lalu malaikat Tuhan itu menyampaikan pesan Elohim Bapa di sorga, dan pesan itu langsung disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada dia. Wow, saya merindukan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan utus messenger, Tuhan utus ibarat kata orang yang, dan ini bukan sembarangan angel, malaikat Bapak Ibu. Nah, rahasianya di mana Bapak Ibu? Kenapa sampai Kornelius begitu sangat memperkenankan Tuhan, dan Tuhan mengingat akan dia dan hidupnya berkenan di mata Tuhan? Itu semua kembali kepada apa yang dilakukan oleh Kornelius, saudara. Nah, kalau saudara baca, saudara lihat ayat yang kedua, saudaraku. Coba Bapak Ibu perhatikan Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, ia saleh. Lalu kemudian ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Lalu kemudian senantiasa berdoa kepada Allah. Rupa-rupanya 4 hal inilah yang dilakukan oleh Kornelius dan menjadi lifestyle. Apa itu lifestyle? Gaya hidup dia, saudara. Ya. Nah, 4 hal ini yang mau gak mau membuat Tuhan berkenan atas Kornelius. Bahkan gak main-main, Tuhan kirim malaikat untuk menyampaikan pesan surga kepada Kornelius. Jadi Bapak Ibu, saya punya pemahaman yang sederhana lah. Jadi seseorang hidupnya dikenal oleh Tuhan, seseorang hidupnya berkenan kepada Tuhan, itu gak simsalabim, itu gak tiba-tiba jatuh satu hari, tiba-tiba jadi satu hari, enggak. Ada ada perjalanan hidup dari seseorang sehingga membuat orang itu hidupnya berkenan di mata Tuhan, sehingga membuat orang itu hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Nah, Kornelius, apa yang dilakukan oleh Kornelius Bapak Ibu? Yang pertama, dia saleh. Nah, waktu saya coba cek kata saleh, itu artinya bicara tentang yang namanya ketaatan, devout man, orang yang taat beragama, saudara. Jadi serta merta nggak tiba-tiba kucuk-kucuk Kornelius itu hidupnya berkenan kepada Tuhan dalam satu hari, tidak. Itu dimulai dari perjalanan hidupnya, saudara. Mungkin dimulai saat dia pertama kali percaya kepada Tuhan yang Israel. Lalu kemudian dengan berjalannya waktu, proses kehidupan, saudaraku, mungkin dibutuhkan bukan 1-2 hari, mungkin berminggu, berbulan-bulan, saudaraku. Dan akhirnya membuat Kornelius hidupnya berkenan di mata Tuhan. Dan itu dimulai dari yang namanya taat beragama, saudaraku, yang devout man dalam terjemahan bahasa Inggris. Nah, saya lemparkan kepada Bapak Ibu pagi hari ini, gimana dengan hidup saudara? Gimana dengan hidup keagamaan saudara? Walaupun Kristen itu bukan agama Bapak Ibu, agama itu adalah bagaimana cara manusia ingin ketemu Tuhan, yang gak bisa. Kristen itu bukan sekedar agama, Kristen itu lebih dari agama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Kristen itu bukan manusia yang bisa datang kepada Tuhan mencari Tuhan, tapi Kristen itu adalah bagaimana Tuhan datang mencari manusia. Ya, itulah Kristen. Kristen dari kata Kristus, yang artinya adalah pengikut Yesus. Dan bagaimana hidup keagamaan saudara hari-hari ini? Apakah saudara taat? Apakah
dalam dunia ketentaraan, saudaraku. Coba lihat tentara-tentara elit di dunia ini. Komandannya perintahkan apa, nggak pernah ditolak, nggak pernah dibantah. Bahkan kita tahu bukan, ya salah satu tentara elit Indonesia, Kopassus, lebih baik pulang, lebih baik pulang. Kalau misalnya diutus dalam peperangan, lebih baik pulang tanpa nama. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ibarat kata lebih baik pulang, lebih baik mati lah, umpama seperti itu Bapak Ibu, daripada pulang tanpa menang dalam peperangan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, Kornelius, Bapak Ibu saudaraku, sampai dikatakan dia saleh, dia taat saudaraku, ya enggak? Gimana dengan kita hari-hari ini? Apakah saudara taat beragama? Apakah saudara taat imanmu kepada Tuhan? Ya enggak? Itu akan terlihat ketika saudara menghadapi tantangan dan pencobaan. Mungkin ketika hidup kita diberkati, kalau saudara bilang, di mana gereja? Gereja nomor 1. Tapi gimana ketika kau mengalami tantangan, pergumulan, terpuruk? Orang bilang, gimana masih ke gereja enggak? Saya lagi banyak masalah, saya lagi banyak pergumulan, saya lagi stres. Justru saya mau katakan Bapak Ibu, semakin banyak beban masalah hidupmu, semakin kita ada dalam kondisi, dalam fase yang terpuruk, justru disitulah kita harus lebih nempel lagi dengan Tuhan. Kornelius Bapak Ibu luar biasa, ya kan? Hidupnya jadi ibarat kata buah bibir. Hidupnya jadi berkat buat banyak-banyak orang saudara. Kalau ditanya soal keagamaannya, imannya, nggak perlu diragukan lagi. Ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu simpel. Selain dia taat, ya selain dia saleh hidupnya, ya keyakinannya, yang kedua apa Bapak Ibu? Takut akan Tuhan. Bukan hanya dia loh, ia serta seisi rumahnya. Berarti Bapak Ibu, yang jadi Kristen bukan hanya Kornelius, yang jadi pengikut Yesus bukan hanya Kornelius. Ingat loh Bapak Ibu, dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, dia bukan keturunan dari salah satu suku bangsa Israel. Ya, ibarat kata dia orang Romawi Bapak Ibu. Ya, tapi dia dan seisi rumahnya. Artinya bukan hanya Kornelius yang Kristen, tapi seluruh warganya Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, gimana dengan keluarga saudara? Walaupun memang betul, ya Alkitab bilang begini, satu orang bertobat, seisi keluarganya akan diselamatkan. Tapi semua itu akan terjadi kalau hidup saudara sudah jadi contoh teladan buat orang-orang yang ada di keluarga kita dulu, saudara. Ya enggak? Baru, ya enggak? Makanya dikatakan apa? Kornelius serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Ya enggak? Nah, yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, Kornelius seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Gimana dengan Bapak Ibu? Gimana dengan kita yang hadir pada pagi ini? Apakah saudara takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan seperti kita nonton film horor. Takut ah. Aduh, habis nonton film horor mau ke kamar mandi, waktu mau ke rumah kita mati lampu. Aduh, kita takut. Kita minta ditemani. Bukan itu saudara yang dimaksud takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu simpel. Apa saudaraku? Menjauhi segala kejahatan. Kalau saudara tahu ini gak benar, kalau saudara tahu ini gak boleh, kalau saudara tahu itu dosa, tapi kita bilang enggak, itu bukan dosa. Tuhan udah bilang itu kotoran, ya enggak? Kita bilang enggak Tuhan, itu coklat. Tuhan bilang ya itu najis. Kita bilang enggak Tuhan, ini enak Tuhan. Itu bukan takut akan Tuhan, ya enggak? Nah, berapa banyak Bapak Ibu tanpa kita sadari kita jadi orang Kristen, kita jadi pengikut Yesus bertahun-tahun. Mungkin tiap minggu kita ke gereja, bahkan mungkin melayani, tapi tanpa kita sadari kita bukan pribadi orang yang takut akan Tuhan. Malah ada yang bilang begini, kita lebih banyak takut kepada manusia daripada kita takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita takut yang terlihat, yang gak kelihatan kita gak takut. Kornelius beda.
Walaupun dia bukan orang yang ecek-ecek, dia kepala perwira, saudaraku. Dia punya kuasa, dia punya otoritas. Tapi dia buktikan dia orang yang takut akan Tuhan. Dia tahu mana yang benar, mana yang gak benar. Dia tahu mana yang najis, mana yang tidak najis. Dia tahu mana yang dosa, mana yang tidak dosa. Dia tahu mana yang kotor, mana yang bersih. Makanya dia jaga hidup dia dengan takut akan Tuhan. Dan Bapak Ibu, itu akan terlihat, itu akan teruji dalam hidup saudara. Ketika engkau kerja, ketika engkau melakukan aktivitas, ketika mungkin engkau melakukan satu kegiatan, saudaraku, ya enggak, barang-barang yang bukan milik kita, kita mau ambil, kita mau rampas, kita mau curi, Bapak Ibu. Apakah itu orang yang disebut sebagai takut akan Tuhan? Cornelius tidak. Dia takut Tuhan. Dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dia tahu mana yang di firman Tuhan katakan ini dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, saya doakan pada pagi hari ini supaya Bapak Ibu mata hati kita terbuka. Ya, kalau saudara mau hidupnya berkenan kepada Tuhan, kita mesti banyak belajar dari satu orang yang bernama Cornelius. Takut akan Tuhan. Tuhan lagi sedang mencari orang-orang yang seperti itu pada hari-hari ini. Engkau kerja, engkau lakukan aktivitas. Makanya Bapak Ibu, ada orang yang begini, orang jujur itu susah zaman sekarang. Lalu, ya, orang yang benar itu susah untuk zaman sekarang. Orang baik banyak di luar. Tapi jadi orang benar, Bapak Ibu, jangan sampai istilah perkataan ini terjadi dalam hidup kita. Oh iya ya, orang benar sekarang hampir gak ada. Kata siapa? Harusnya ada. Harusnya saudara dan saya lah yang menjadi orang benar itu. Dan itu dimulai dari yang namanya takut akan Tuhan. Bapak Ibu, gak gampang. Kenapa? Karena Tuhan gak terlihat. Tuhan gak terlihat. Kalau manusia, makanya Bapak Ibu, kenapa pegawai negeri? Kalau ada kepala, ada apa namanya, ada kepala bagiannya, semua kerja. Tapi ketika kepala bagiannya meninggalkan ruangan, wah, semua udah kembali seperti semula. Artinya apa? Oh, dia cuma takut karena ada orang, karena ada pimpinan yang hadir. Tapi ketika orang yang nggak ada, wow, ya. Saya dulu pernah, Bapak Ibu, waktu dulu, ya, waktu jemaat kita belum banyak. Saya lihat ada beberapa bapak-bapak lagi ngumpul. Nah, saya naik sepeda, saya lewat. Ketika dari jauh kelihatan mereka ada ongkurnya, ada pakurnya, buru-buru semua kayak anak ahli, Bapak. Saya lewat, salam. Oh, mampir Om, pakurnya mampir. Oh iya, makasih. Lain kali lewat tuh ya. Saya lewat, Bapak. Giliran udah jauh, balik lagi saudaranya. Itu namanya apa? Takut sama manusia. Tuhan nggak kelihatan, nggak kelihatan. Bukan itu. Yang Tuhan mau apa? Takut akan Dia. Kenapa? Buat apa Bapak Ibu takut sama saya? Ya, buat apa? Ya. Lebih baik saudara takut kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kalau saudara punya gaya hidup seperti itu, maka otomatis manusia pun kita akan hormat. Betul? Mereka karena segan sama saya, karena mereka ada bapak pendeta, ada bapak gembala kita, ya. Jadi buru-buru mereka mejanya dirapiin, ya. Padahal dari jauh saya udah tahu. Oh iya, saya punya teropong Bapak Ibu. Oh, mohon maaf, ini contoh lagi main kartu. Oh, ketika saya lewat, buru-buru kartunya disimpan di bawah meja. Giliran saya udah lewat lagi, kartunya dibalikin lagi di meja, Bapak. Itu namanya takut manusia. Buat apa takut manusia? Walaupun gak salah, kita hormat sama orang, kita hormat sama otoritas, kita belajar hormat menghargai seseorang.
apalagi dia pemimpin kita, apalagi dia ketua kita, apalagi dia hamba Tuhan, apalagi dia gembala kita. Kita harus tahu. Kenapa? Seperti yang firman Allah katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, siapakah ayah dan ibumu? Kita punya dua orang tua. Orang tua jasmani, yang kedua orang tua rohani. Siapakah orang tua rohanimu? Bapak ibu gembalamu. Hormati mereka, ya kan? Hargai mereka, ya kan? Ibarat kata, bukan berarti saya minta dihormati, tidak. Tapi Alkitab memberitahukan kepadamu, kepada kita, supaya apa? Supaya panjang umurmu di bumi. Makanya saya melihat ada banyak anak yang kurang ajar sama orang tuanya, biasanya umurnya nggak panjang. Nah, kembali kepada Kornelius, saudaraku, yang takut akan Allah. Ya. Walaupun nggak mudah, kenapa? Karena Tuhan nggak terlihat, saudaraku. Beda kalau Tuhan nongol depan kita, bawa pentungan, wah semua takut Bapak Ibu. Tapi dia nggak terlihat. Tapi justru yang nggak terlihat itulah sikap hatimu gimana. Kalau memang kita adalah pengikut Kristus, seorang anak Tuhan yang mengerti betul apa yang namanya takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Menjauhi segala kejahatan. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Kornelius? Dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Wow, saya ingat ada satu perkataan firman Tuhan bilang begini, barang siapa memberkatimu, dia akan diberkati. Barang siapa mengutukmu, dia akan dikutuk. Kornelius tahu betul firman Tuhan itu. Makanya dia banyak memberkati orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena kita nggak bisa pungkiri orang Yahudi adalah bangsa umat pilihan Allah. Kita ini adalah Yahudi rohani. Ibarat kata Paulus bilang, kita ini pohon ara yang dicangkok ke pohon ara yang original. Bapak Ibu, ya. Jadi kita ini adalah Israel rohani. Nah, Kornelius, Bapak Ibu, dia begitu memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia tahu betul, dia berkati orang-orang Yahudi, saudara. Nah, yang ketiga ini yang saya mau sampaikan begini, Kornelius bukan hanya dia orang yang taat beragama, bukan sekadar dia orang yang takut akan Tuhan, tapi Kornelius dia juga orang yang hidup dalam menabur, Bapak Ibu, memberikan sedekah, memberi, menabur, Bapak Ibu, menginvestasikan. Bapak Ibu, nggak bisa kita pungkiri apa yang namanya hukum tabur Tuhan. Apa yang kau tabur, itu yang kita akan tuai. Makanya ayo Bapak Ibu, Alkitab banyak memberitahukan kepada kita, firman Tuhan banyak mengingatkan kita, kalau engkau mau diberkati, ya engkau harus memberkati. Ibarat kata nggak ada, ibarat kata kita mau diberkati, tapi kita nggak mau memberkati, nggak ada ceritanya, nggak ada rumusnya. Simpel aja Bapak Ibu, dari bahasa kita aja. Coba ketika saya kasih sesuatu barang kepada Helmi bilang apa? Terima kasih, thank you. Bapak Ibu, terima kasih. Ada dua suku kata, ada dua kalimat terima kasih. Ketika kita dapat sesuatu, kita bilang sama orang itu terima kasih. Nah, coba saya penggal dua kalimat ini, terima kasih. Kita terima, lalu kemudian kita kasih. Itu Bapak Ibu. Makanya kenapa Kornelius dia berkenan kepada Tuhan. Doamu, sedekahmu sudah naik dan diingat oleh Tuhan. Dan saya percaya, karena Tuhan mengingat dia, gak mungkin ketika dia ada dalam masalah pergumulan, Tuhan abaikan Kornelius. Gak mungkin. Justru Kornelius itu adalah VIP-nya Tuhan, biji matanya Tuhan mulai dari itu. Kenapa? Karena hidupnya memperkenankan Tuhan. Dan itu dilihat dari cara hidupnya. Dia menjadi orang yang tahu membantu, menolong, yang memberi. Ketika dilihat ada beberapa orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang kesusahan,
Mungkin dia ibarat kata kirim pakaian layak pakai. Memberi banyak sedekah itu bukan hanya materi, mungkin dia kasih perlindungan dan sebagainya dan sebagainya. Ini namanya sifat hati Bapak Ibu. Orang yang murah hati. Bukankah kita bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memiliki bumi. Artinya apa? Berkat tidak akan pernah jauh dari hidup dari orang tersebut, saudara. Makanya ayo Bapak Ibu, berulang-ulang kali saya mau katakan, kalau saudara mengalami terobosan, mulai dari ekonomimu, mulai dari mata pencarianmu, mulai dari pekerjaanmu, ingat hukum tabur tuai Bapak Ibu. Ingat hukum tabur tuai. Kalau engkau tidak mau menabur ya gak apa-apa. Tuhan gak pernah paksa kita. Tapi berkat saudara akan diambil sama orang lain. Ya. Saudara, ada orang yang hemat begitu rupa. Untuk dia mau keluarkan ini aja beratnya ditabur. Ya apa-apa. Ya berarti hidupnya sebegitu-gitu aja. Ya, bukan berarti saya mau ajar saudara untuk boros atau mungkin berfoya-foya, itu juga firman Tuhan. Tapi ada saat, ada waktu saudara Tuhan izinkan, Tuhan gerakan kita untuk kita memberi dan menabur. Tapi saat itu saudara nggak peka, saudara nggak mau ikuti apa kata suara Tuhan yang bicara ke suara ke hatimu, maka saat itu saya mau katakan kita kehilangan berkat yang dahsyat dari itu. Nah ini dilakukan oleh Cornelius. Ia memberi banyak. Tidak dikatakan ia memberi sedikit, ia memberi banyak. Makanya umat Yahudi begitu sangat cinta pada Cornelius bertuah. Kan ya, apa yang saya katakan? Ya, barang siapa memberkatimu akan diberkati. Barang siapa mengutukmu, dia akan dikutuk. Saudara ingat perkataan itu dalam Kejadian pasal 12. Keturunan Abraham. Bapak Ibu, coba saudara lihat. Negara-negara yang memberkati Israel, negaranya diberkati oleh Bapak Ibu. Tapi sebaliknya negara-negara yang mengutuk Israel. Ya. Nah itu ibarat kata janji Tuhan. Makanya kembali kepada Cornelius, salah satu hidupnya berkenan di mata Tuhan. Dan saya rindu kita harus banyak belajar dari Cornelius. Amin Bapak Ibu. Saya tak perlu panjang lebar bicara tentang memberi, diberkati segala macam. Bapak Ibu udah tahu dah pasti, gak perlu saya jelaskan. Tapi saya ingatkan pagi hari ini, kalau saudara mau diberkati Tuhan, hidup kita mau berkenan, salah satu apa yang kita miliki. Ya. Ada orang bilang begini, seandainya kita punya harta yang banyak, punya ruko, punya pabrik segala macam, mobil mewah, orang dunia bilang begini, orang dunia, kalau engkau mati, apa engkau bawa harta kamu? Coba lihat konglomerat, coba lihat waktu Ibu Tin meninggal, apa dia bawa taman mininya? Apa dia bawa kekayaan? Yang dia bawa apa saudaraku? Hidupnya, apa yang dia sudah lakukan, yang bertanggung jawabkan di mata Tuhan. Maka dari itu mari Bapak Ibu, ada satu ayat bilang begini, simpanlah hartamu di sorga. Kenapa di sorga? Karena di sana nggak ada karat, nggak ada ngengat, nggak ada pencuri. Kalau kita simpan harta kita di dunia, bisa hilang. Buktinya bank-bank yang besar zaman dulu dilikuidasi, ditutup sama pemerintah, uang kita nggak bisa kita ambil, bisa hilang. Saudara bisa nabung, banyak kejadian. Ya, rekening kita dibobol sama hacker, internet banking. Makanya hati-hati internet banking Bapak Ibu. Saya nggak punya internet banking Bapak Ibu, itu enggak. Ya bisa kalau kita nggak hati-hati. Ya, nomor-nomor rahasia kita bisa dibobol, bisa dihack saudara. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak nyimpan uang di dunia, boleh-boleh aja. Tapi yang firman Allah katakan luar biasa. Ya, simpanlah hartamu di sorga.
Kenapa? Kalau di surga nggak ada mengat, nggak ada karat, nggak ada pencuri. Maka dari itu mari Bapak Ibu, kita belajar dari Cornelius. Inspirasi kita dapatkan dari Cornelius. Dan yang keempat Bapak Ibu, apa yang dilakukan Cornelius? Dia senantiasa berdoa. Itu yang selalu saya katakan. Doa, doa, dan doa. Jangan kita anggap remeh doa. Jangan kita sepelekan doa Bapak Ibu. Jangan kita bilang doa. Capek Dari dulu juga saya udah doa. Beda Bapak Ibu. Doa saudara doa yang seperti apa? Kalau doa saudara doa mental yang pengemis ya susah. Doa itu bukan sekedar minta. Doa itu adalah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Doa itu adalah jembatan buat kita untuk kita bercengkerama, untuk kita berfellowship, untuk kita ngobrol dengan Tuhan, untuk kita curhat dengan Tuhan. Kan Bapak bilang tak kenal maka tak sayang. Gimana saudara bisa dikenal sama Tuhan? Kalau saudara nggak pernah sapa dia, saudara nggak pernah datang kepada dia, gimana? Cornelius mungkin setiap pagi atau setiap malam dia sempatkan dirinya untuk dia datang, dia kunci pintu kamar tidurnya, dia datang, dia mencari wajah Tuhan. Wow, sesibuk-sibuknya saudara, secapek-capeknya kita, masa nggak ada waktu sih untuk saudara bersendirian dengan Tuhan? Makanya hidup ini terasa berat. Hidup ini saudara akan stres terus. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu kita doa, waktu kita datang cari wajah Tuhan, seperti pada waktu kita ke gereja pagi ini, kita lagi sedang pelepasan. Kita lagi sedang refreshing rohani. Ibarat kata handphone, kita lagi sedang dicas kembali saudara. Makanya kenapa ayat firman Tuhan bilang jangan kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu kesempatan buat kita untuk kita dicas kembali saudara. Untuk kita dipulihkan, untuk kita disegarkan, untuk kita dikuatkan lagi. Kenapa? Karena dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita diperhadapkan ini, kita diperhadapkan itu. Kadang-kadang timbul stres, kadang-kadang timbul yang namanya macam-macam. Tapi ketika kita datang duduk di bawah kaki Tuhan, wow, kita disegarkan kembali, kita dipulihkan kembali. Makanya saya suka menyembah memuji Tuhan. Kenapa? Karena lewat puji-pujian itu ada kata-kata yang saya bisa ambil, yang saya bisa tangkap. Dan kata-kata itu berkuasa membangkitkan iman saya, membangkitkan spirit saya, membangkitkan kerohanian saya. Siapapun yang pimpin pujian di depan saudara, saya nikmati Bapak Ibu. Itu penting saudara. Jangan saudara akhirnya tersita dalam kesibukan, saudara lalaikan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya nggak sedikit banyak orang Kristen hari-hari ini tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja. Kenapa? Karena nggak kuat hadapi tantangan masalah dalam hidup ini. Jangan pikir saudara orang kaya nggak punya masalah. Mungkin masalah mereka jauh lebih besar dari masalah kita. Jangan saudara anggap ukurannya uang, banyak uang gak ada masalah. Kata siapa? Berapa banyak orang-orang kaya kolong berat yang stres hari-hari ini. Tidur pun gak bisa nyenyak, harus dibantu dengan obat penenang. Karena harus mikirin ini, mikirin itu. Saya sebagai ketua jaringan doa Banten aja harus mikirin ini, mikirin itu. Sementara saya sendiri. Coba andai kata kalau saya bisa difotokopi jadi 10 pendeta Yusuf Kurnia, aduh saya bisa ontak-ontak kaki di rumah Bapak Ibu ya. Tapi itulah kita butuh Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Cornelius. Setiap saat dia punya waktu secara pribadi kepada Tuhan. Ayo saudaraku, yang enggak. Jangan sampai saudara sibuk sana, sibuk sini. Akhirnya kita lalaikan, kita abaikan hubungan kita dengan Tuhan. Gak cukup seminggu sekali saudara ke gereja. Sebenarnya gak cukup. Jangan saudara pikir, oh saya udah ke gereja hari Minggu, udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah saya gak perlu lagi Tuhan. Salah besar. Mau Bapak Ibu? Andai kata Bapak Ibu anak saya kasih makan hanya seminggu sekali, mau?
Mau Pak Pray, saya kasih makan hanya seminggu sekali. Ya, Bapak saya kasih makan, Bapak makan enak. Bapak mau apa? Mau capcay. Bapak mau apa? Mau steak. Bapak mau apa? Cuma seminggu sekali saya kasih Pak, hari Minggu. Tapi hari Senin Bapak nggak dikasih makan, hari Selasa nggak dikasih makan, hari Rabu nggak dikasih makan. Kira-kira hari Kamis Bapak gimana keadaannya? Itulah keadaan kita, rohani kita. Saudara hanya makan seminggu sekali, sementara pergumulan kita, tantangan kita bertubi-tubi. Naik Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belum lagi godaan saudaraku. Wah, stres itu. Bukankah itu yang terjadi hari-hari? Makanya kita butuh Tuhan. Tuhan bilang apa? Mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita berikan tepuk tangan. Dan yang terakhir, ada satu pribadi yang sangat luar biasa. Saya akan jelaskan singkat aja. Saudara buka di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ya. Lukas pasal yang ke-10, Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Bicara tentang Marta dan Maria. Kita udah tahu ceritanya Bapak Ibu. Marta dan Maria. Siapakah Marta itu? Siapakah Maria itu? Marta Maria adalah adik kakak. Marta itu kakaknya, cicinya. Maria itu adiknya. Tapi dua kakak beradik ini di mata Tuhan beda. Kenapa saya katakan beda? Karena hanya satu yang berkenan di mata Tuhan. Siapakah dia? Maria. Kenapa bukan Marta? Ini pernahkah saudara bertanya? Harusnya Marta dong. Dia kakak. Dia mungkin lebih kenal dulu dengan Tuhan. Tapi kenapa Maria? Kenapa saudaraku? Karena Marta sibuk sana, sibuk sini, khawatir sana, khawatir sini, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Hidupnya dia nggak jaga dengan baik. Sementara Maria beda, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa Maria, saudaraku? Ya. Kenapa Maria? Kalau saudara baca ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow. Ketika Marta komplain sana, komplain sini, bahkan sampai dia mengeluh sama Yesus pada waktu itu, sehingga akhirnya Yesus bilang, Marta, Marta, Marta. Coba kita lihat apa perkataan Tuhan kepada Marta. Ya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali, ya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 40. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maksudnya apa, saudara? Ada bagian, ada waktu di mana kita harus duduk dekat dengan kaki Tuhan. Tapi Marta nggak ambil kesempatan ini. Dia khawatir sana, dia khawatir sini, bahkan nggak sibuk, dia cari kesibukan Bapak Ibu. Yang dapatkan Marta mempersalahkan Tuhan. Kenapa engkau mau suruh adikku bantu aku? Ibarat yang suruh dia sibuk siapa? Nggak ada. Yesus datang ke rumah bukan berarti minta dia layani, enggak. Dia datang hanya ingin bercengkrama, berfellowship. Tapi Marta nggak peka, saudara. Belum lagi tambah dengan kekhawatiran yang begitu rupa. Hidup ini siapa yang nggak khawatir, saudara? Kita khawatir. Khawatir ini, khawatir itu, dan hati-hati. Ketika saudara masuk ke fase ini, khawatir sana, khawatir sini, ujung-ujungnya apa? Iman kita bisa jadi lemah. Pasti iman kita akan jadi lemah. Nah, itu yang Yesus katakan kepada Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi Maria beda. Kenapa Maria saya katakan beda? Karena Yesus katakan begini Bapak Ibu. Tapi satu hal,
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian apa yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya? Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-39, di situ apa yang dilakukan oleh Maria? Dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Simpel. Ada waktu, ada bagian, ada saat tertentu hidup kita harus nempel dengan Tuhan. Ibarat kata begini, ada saat kita harus prioritaskan Tuhan, ada saat kita harus utamakan Tuhan dalam hidup ini. Dan itu tidak dilakukan oleh Marta, hanya dilakukan oleh Maria. Sehingga saya boleh nggak saya bilang begini, Maria salah satu pribadi yang hidupnya berkenan di mata Tuhan, sama seperti Cornelius. Mari Bapak Ibu, ya, Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita tubuh yang masih sehat. Kenapa kita nggak lakukan? Kenapa kita nggak buat itu untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan? Belajar dari Maria, dia tahu memprioritaskan. Ada saat dia harus duduk dekat dengan kaki Tuhan. Apa itu duduk dekat kaki Tuhan? Berfellowship. Bapak Ibu, bukan berarti kita nggak boleh main-main, nggak boleh jalan-jalan. Silakan, itu juga refreshing buat kita. Ada refreshing jasmani, ada refreshing rohani. Refreshing jasmani, mau jalan-jalan, mau pergi ke mall, mau makan, mau ketemu teman lama, mau ngobrol, itu refreshing. Tapi ada saat, ada waktu di mana kita butuh juga yang namanya kita refreshing bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Maria. Jadi ketika Yesus masuk ke rumahnya, Maria tahu mana yang lebih prioritas, mana yang lebih diutamakan. Dia utamakan Tuhan. Makanya Maria gak pernah jauh, dia duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu? Dia mau dekat dengan Tuhan, dia mau bangun mesbah. Makanya kalau ada di antara saudara, ya saya dengar ada beberapa jemaat kita yang udah mulai berdoa bersama-sama. Wah, bagus Pak, bagus Bapak Ibu. Ya, nggak usah jauh-jauh saudara, coba lihat Pak Pret Gunung sekarang duduknya berdua, Bapak Ibu. Udah nempel kayak perangkum. Dulu yang satu di mana, yang satu di mana. Sekarang nempel kayak perangkum. Apa mungkin begitu kali ya? Udah lama menikah, akhirnya udah kayak saudara ya. Wah. Tinggal kita tunggu engkong sama emak Bapak Ibu. Oh pindah. Jangan marah ya Om. Ya. Bukan berarti duduk berdua nempel terus, bukan. Yang penting hatinya melekat. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Nomor satu, melekat dengan Tuhan. Jangan saudara bilang gini, ke gereja lu bosen, bosen. Melayani Tuhan, enggak, capek gue. Mendingan tidur, mendingan jalan-jalan. Kalau sampai jangankan terkatakan, dipikirkan seperti itu, berarti hati-hati. Berarti saudara nggak mau dekat lagi sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, gimana hidup kita berkenan kepada Tuhan? Jangan saudara ibarat kata begini, lagi butuh baru cari Tuhan. Giliran nggak ada masalah, nggak ada pencobaan, kita bilang bye-bye Tuhan, saya nggak butuh lagi. Berapa kali Tuhan kita perlakukan seperti itu? Berapa kali? Ketika saudara banyak masalah, banyak cobaan, baru saudara cari pendeta Yusuf Kurnia, baru cari Om Kurnia. Giliran masalah pergumulan udah selesai, bye-bye Om. Ya. Nanti ya bulan depan kalau saya punya masalah lagi, baru saya ke gereja ya Om. Lama-lama Tuhan bosan sama kita seperti itu Bapak Ibu. Lama-lama Tuhan bilang begini, nyala dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu. Waduh, ciloko Bapak Ibu. Mari, makanya saya dipercayakan tanggung jawab oleh Tuhan untuk membimbing Bapak Ibu Saudara yang adalah anak-anak rohani saya,
saya dengung-dengungkan. Kita kumpul di dunia bersama-sama, kita nanti satu hari kumpul di sorga bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan. Kenapa? Karena hidup kita berkenan. Tuhan ingat akan kita. Nggak salah dikatakan kita adalah biji matanya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo mulai dari sekarang. Jangan lihat lagi hidup kita yang lama. Mulai dari sekarang. Kalau kita nggak lakukan ya nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah paksa kita. Tapi berkat itu Tuhan akan alihkan kepada yang lain. Saudara rindu mengalami terobosan. Saudara rindu mengalami mujizat Tuhan. Saudara rindu melihat, mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Supaya kita jadi kesaksian, jadi bahan cerita yang positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari sekarang, belajar dari Cornelius, belajar dari Maria, duduk dekat kaki Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita punya waktu secara pribadi dengan Tuhan. Yang kalau boleh saya katakan, ini yang namanya cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti nggak pernah bosan. Pengennya cepat-cepat hari Minggu. Kenapa? Hari Minggu hari saya ketemu Tuhan. Itu orang yang cinta. Ya, coba lihat kiri kanan, wajahnya cinta Tuhan nggak Bapak Ibu? Atau cinta yang lain Bapak Ibu? Ya, ada saya pernah ketemu di file worship Bapak Ibu. Ada seorang ibu bilang begini, saya udah kepincut sama file worship. Aduh rasanya pengen capek banget hari Selasa. Kalau hari Selasa, aduh rasanya seneng. Pengen terus kalau bisa Selasa terus. Karena di file worship dia menyembah Tuhan, dia nikmati hadirat Tuhan, dia nikmati berkat Tuhan. Nah, seperti itu kan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini cinta Tuhan kan? Cornelius gak perlu diragukan lagi. Maria gak perlu lagi dipertanyakan. Mereka adalah dua orang, pria dan wanita, yang cinta Tuhan. Pagi ini saya tantang saudara, maukah kau cinta Tuhan? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Cornelius mewakili pria-pria dan Maria mewakili wanita-wanita yang hadir. Pagi ini, kenapa Cornelius hidupnya berkenan? Tuhan mengingat dia. Kenapa Maria? Tuhan berkata, Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Pagi ini, saudara sudah dengar firman Tuhan. Tergantung kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita meresponnya. Tapi saya berdoa, pulang dari gereja, Roh Kudus bicara kepada hati kita masing-masing, sehingga kita menjadi pribadi yang diubahkan. Kita menjadi pribadi yang tidak akan salah lagi. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Maukah saudara cintamu bertambah dan bertambah terus? Cinta kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, tahukah saudara, Dia telah mati untuk kita. Yohanes 3:16 berkata, begitu besar kasih Bapa akan dunia ini,
sehingga diberikan, dikorbankan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Roh Kudus, jamah kami pagi ini. Saya percaya firman Tuhan bicara kuat ke dalam hatimu. Cornelius, dia saleh, dia taat, dia cinta Tuhan. Ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dia banyak menabur, dia banyak berkorban, dia banyak memberi, dan dia intim dengan Tuhan. Apalagi luar biasa, dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Hidupnya nempel dengan Tuhan, saudara. Bolehkah saya bertanya, apakah hidupmu seperti itu? Anak-anak rohani saya pagi ini, kalau kau berkata, "Oh, masih jauh, belum, oh." Nah, tunggu apa lagi? Ini kesempatan buat kita. Ayo, bangkit. Kita mau contohi Cornelius dan Maria, saudara. Kita mau ikuti hidup seperti Cornelius dan Maria. Haleluya. Pagi ini siapa yang mau didoakan? Coba cek dari cek. Coba refleksi dalam hidupmu. Hari-hari ini apakah kau dekat sama Tuhan? Apakah hari-hari ini hidupmu, atau sebaliknya, hati kita sudah mulai tawar, kita udah mulai nggak semangat lagi, nggak seperti orang yang lagi sedang jatuh cinta. Cinta itu sudah mulai pudar. Lihat salib Yesus, pandang salib Yesus. Apabila cintamu mulai pudar kepadanya, itulah bukti cinta. Itulah bukti cinta kasih pengorbanan Yesus untuk kita.
suami dari Kalorin yang sedang menuju proses pemulihan, yang masih dirawat di rumah sakit dari stroke, dan kita doakan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang Kau boleh kami dengar pada pagi ini. Jujur, kami masih jauh dibandingkan dengan Cornelius. Jujur, kami masih jauh kalau hidup kami dibandingkan dengan Maria. Tetapi pagi ini tidak tertutup kemungkinan hidup kami mau belajar seperti Cornelius. Kami mau belajar seperti Maria, supaya hidup kami tidak seperti ini lagi, tapi hidup kami boleh mengalami peningkatan, mengalami terobosan. Hidup kami boleh seperti orang yang naik kereta dari satu stasiun yang kecil, dia akan dibawa ke stasiun yang lebih besar lagi. Dan itu terjadi buat kami ya Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan minggu-minggu ini. Mungkin ada di antara kami yang membutuhkan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Mungkin kami membutuhkan nasihat teguran yang keras dari Tuhan, supaya jangan sampai kami terlena, didina-bobokan oleh kondisi keadaan zaman sekarang ini ya Tuhan. Sebab menjadi pengikut Yesus itu adalah satu keputusan yang amat sangat menentukan masa depan hidup kami akan menjadi apa nanti. Roh Kudus, jamah kami yang hadir pagi ini. Kalau ada di antara kami ada yang sakit, jamah sembuhkan sekarang ini juga. Baik itu batuk, pilek, demam yang memang beberapa hari ini cuaca tidak bersahabat, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Dan pagi ini kalau ada di antara kami membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan, kami mau belajar seperti Cornelius, kami mau seperti Maria. Oleh karena itu ingatkan kami terus, supaya kami tidak lupa dan tidak lalai dalam hal ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjamah kami pribadi lepas pribadi. Dan juga kami satu hati berdoa saudara Andi yang berapa hari lalu mengalami stroke ringan. Tuhan jamah, dan kami minta belas kasih kemurahan dari Tuhan, memberi kesempatan kepada Andi supaya dia boleh melihat pertolongan Tuhan, supaya dia boleh melihat mujizat dari Tuhan di usianya yang masih muda ini Tuhan. Oleh karena itu kami hardik segala yang menyumbat saraf-saraf sel-sel yang ada di otaknya yang mungkin menyebabkan pendarahan. Kami hardik yang tersumbat lancar kembali dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan beri dia kesempatan untuk yang kedua, untuk dia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir pagi ini, semuanya dijamah, semuanya dilawan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Terima kasih Murni atas firman-Nya dan dimengerti. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja untuk Minggu 12 Oktober 2025. Sunday service akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2025. Ada ibadah pagi dan ada ibadah sore, pagi jam 8 dan sore jam 5. Dan Fire of Worship Banten setiap hari Selasa
jam 12 siang di GBI Menara Serpong nih Bapak Saudara yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi Ibu Gembala. Dan ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7:30 malam via Zoom. Yang ingin bergabung bisa menghubungi Ibu Vera atau Ibu Nunu. Dan doa terobosan setiap hari Kamis 7:30 malam 1 jam saja Bapak Saudara yang biar kita boleh meluangkan waktu kita untuk bersama-sama doa di hari Kamis. Dan ibadah Youth Next Gen setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Dan untuk mungkin yang mau minta jemput bisa hubungi Rika atau Timotius. Dan Philadelphia Kids setiap hari Minggu setelah ibadah pagi 10:30 siang di tempat ini. Dan yang buat mau dijemput bisa hubungi Grace atau Priscilla biar nanti bisa segera dijemput ya. Dan tim kebersihan minggu ini 18 Oktober 2025 yaitu oleh Child Ministry Team. Dan vocal training hari Rabu dan Minggu. Hari Rabu jam 8 malam di tempat ini dan hari Minggu jam 7 malam di tempat ini. Jadi yang ingin bergabung silakan datang di jam-jam yang ada ya Bapak Saudara. Dan persembahan Natal Bapak Saudara karena sudah mendekati mungkin kurang dari 2 bulan kita akan Natal Tuhan. Jadi kita butuhkan dana Bapak Saudara yang ingin berpartisipasi melalui dana bisa langsung transfer atau bisa masukkan ke amplop yang telah disediakan. Yang belum terima amplopnya bisa minta tolong usher bagikan, dan amplop itu boleh dimasukkan di persembahan yang kedua ya Bapak Saudara. Dan jual snack juga di depan yang bisa Bapak Saudara beli dengan harga murah meriah 10.000 saja. Dan yang berulang tahun minggu ini 10 Oktober Ibu Lisa Johan, happy birthday dan diberkati. Dan gemar membaca Alkitab setiap hari satu pasal. Yang belum bergabung bisa langsung bergabung, hubungi Ibu Nunu atau Priscilla. Dan ini IG yang gereja yang bisa Bapak Ibu Saudara follow. Dan satu lagi tambahan, ini ada formulir pemasangan ucapan iklan Natal GSPDI yang ingin memasang iklan di buku Natal bisa menghubungi siapa? Nalanda. Bisa menghubungi Nalanda. Jadi 1/4 halaman harganya 50.000, setengah halaman 100.000, dan 1 halaman 200.000. Desainnya bisa langsung kasih ke Nalanda atau mau didesainnya juga bisa. Jadi yang mau bisa isi formulir dan diserahkan ke Nalanda. Itu aja, dan berkati. Dan di Basarte kita memberikan yang terbaik. Nanti saya minta Kristal berdoa untuk persembahan. Yang bertugas Ibu Melana dan Ibu Rinca. Aku juga berhidup ini, kau yang
Kami fokus atas tujuan hidup kami dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dan Engkau hidup atas hidup kami Bapa. Biarlah Engkau terus berdiam di dalam hidup kami Bapa, ada di dalam jiwa kami, di dalam hati kami, bahkan di dalam setiap perilaku kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, bukakan seluruh mata hati kami ya Bapa, sehingga firman-Mu yang Kau taburkan itu kami boleh mengerti dan jadi rema dalam hidup kami Bapa. Kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami setia, kami takut akan Engkau, dan kami boleh menabur dan kami terus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga mendoakan untuk Indonesia pada pagi hari ini Bapa. Ampuni Indonesia Bapa, Kau tolong ya Bapa Indonesia untuk maju. Untuk Indonesia Tuhan boleh terus di dalam ekonominya Tuhan boleh maju Bapa. Dan juga Tuhan di dalam setiap jajaran pemerintah Tuhan, mulai dari presiden sampai ke bawah ya Tuhan, berilah mereka takut akan Engkau Bapa. Mereka bekerja dengan rajin, jujur dan setia Bapa, dan mendahulukan seluruh kepentingan untuk pemerintah dan rakyat Bapa. Kau jauhkan seluruh korupsi dan mereka Tuhan, keserakahan dan mereka, keserakahan terhadap jabatan, keserakahan terhadap materi Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mendoakan untuk misi gereja pada siang hari ini Bapak, yaitu Natal Bapak. Natal sudah semakin dekat, dan kami percaya kami mempunyai Allah yang sanggup mengadakan Tuhan. Dana yang kami butuhkan 65 juta Tuhan, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan penuhi Bapak, baik itu dari utara, selatan, barat, laut, semua Tuhan. Kau mampukan setiap anak-anak ini Tuhan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik Bapak. Apa yang kami persembahkan dengan tangan kami, apa kami persembahkan dengan hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, bukan hanya yang ada di Philadelphia Tuhan, Kau pakai seluruh anak-anakmu, seluruh penjuru dunia ini Tuhan, untuk dapat Tuhan memberikan persembahan Natal. Karena pada saat Natal itu banyak berkumpul jiwa-jiwa Tuhan mencari akan keselamatan Bapa. Dimana pada saat Natal nanti Tuhan, mereka diingatkan bahwa mereka harus bertemu dengan juru selamat yang sebenarnya, juru selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, dan Kau berkati Tuhan setiap komisi yang ada di gereja ini Bapa, komisi pria, komisi wanita, komisi youth, dan komisi sekolah minggu. Biarlah Kau tambahkan jiwa Bapa. Setiap ibadah kami pagi dan sore Kau tambahkan jiwa ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah seluruh kegiatan yang ada di gereja-Mu Engkau berkati Bapa. Pengurus gereja juga yang melayani pada pagi hari ini Engkau berkati. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami minggu ke depan di dalam tangan-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang kekurangan Kau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang susah Kau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, arahkan. Puji Tuhan, haleluya. Ada yang berulang tahun, silakan maju ke depan. Oma Isaya berulang tahun. Mari kita ganti dengan kita arahkan tangan kita ke depan. Haleluya. Kalau Oma Lisa mungkin di situ saja, nggak usah maju ke depan. Kita akan doakan. Dalam nama Yesus kami mendoakan Oma Lisa Johan yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Biar Tuhan berikan dia kekuatan dan juga kesehatan di usianya yang sangat tidak muda lagi, sudah memasuki umur 80 tahun lebih. Kami doakan supaya Oma Lisa tetap kuat, cinta kasihnya kepada Tuhan tetap tidak berubah, dan juga Tuhan untuk fisiknya untuk bisa datang ke gereja Tuhan campur tangan. Dan juga buat pergumulan rumah tangganya, anaknya, mantunya, cucu-cucunya yang mungkin sedang alami banyak pergumulan, kami doakan pagi ini Tuhan selalu memberikan pertolongan dan belas kasih. Hidup Oma Lisa di masa usia emasnya ada di tangan Tuhan.
dan penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan selalu menjaga melindungi siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semua sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, Bapak Ibu arahkan wajahmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan apa yang menjadi permohonanmu pada pagi ini sebelum engkau pulang. Haleluya, haleluya. Apa yang kami makan, minum, pakai 1 minggu ke depan kami serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, sakit, penyakit, atau niat jahat orang tertentu. Dan Tuhan kirim malaikat-Mu dengan pedang berapi menjaga melindungi kami. Berkati pundi-pundi kami, berkati mata pencarian kami, berkati usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Bagi yang bergumul untuk rumah, Tuhan dengar kabulkan doanya. Yang bergumul untuk kendaraan, Tuhan dengar kabulkan doanya. Yang bergumul untuk pekerjaan, untuk gaji yang lebih baik lagi, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan doanya. Yang bergumul untuk ada sesuatu yang sedang mau direncanakan, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan doanya. Dan kami percaya keluarga besar Philadelphia, keluarga besar umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah dan limpah, sehingga dunia melihat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Bapak Ibu Saudaraku, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus turun kepada kita pribadi pribadi. Bawalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur, dan Tuhan menyertai kita sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan sekali lagi, amin. Selamat pagi, Tuhan.